Baiklah, kita akan lanjut lagi materi dari video sebelumnya. Kita akan lanjut materi pembelajaran tentang matriks laboratori atau MATLAB. Oke. Selanjutnya untuk video kali ini kita akan belajar tentang pembentukan array atau deret, kemudian matriks. Nah, ini ada di halaman 19. Langsung saja. Nah, ini ada beberapa fungsi, kita akan coba lagi di command window. Yang pertama adalah ini, kita coba langsung. Masih di command window ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kenapa bisa hasilnya seperti itu? Coba, mungkin kalau bentuknya seperti ini akan rumit atau bingung kenapa hasilnya bisa seperti itu. Kita akan ubah menjadi sederhana dulu ya. Kita ganti P-nya, kita hapus dulu, kemudian ininya kita ganti 1, ininya kita ganti 2, kemudian ininya kita ganti 10. Maka hasilnya adalah ketika di enter 13579. Nah, coba sebelum itu dianalisis dulu kenapa hasilnya bisa seperti ini. Oke. Maksud dari 1 itu apa? Maksud dari 2 itu apa? Kemudian 10 itu apa? Nah, untuk X sendiri ini bukan variabelnya ya. Kemudian ini adalah value-nya ya. Kemudian hasilnya adalah ini. Kenapa? Nah, oke. Kita coba satu lagi. Kita ganti angkanya jadi 4. Kemudian nah, yang muncul adalah 159. Nah, oke. Kenapa seperti itu? Oke, langsung saja ya. Jadi artinya 1 di sini ini adalah batas awal atau angka pertama, nilai pertama yang ingin kita munculkan. Nah, makanya hasil dari X itu adalah yang pertama 1. Nah, kan. Kemudian angka yang kedua adalah jarak dari angka pertama yang kita inginkan dari batas awal tadi. Jaraknya ya. 1 tambah 2 3. Kemudian kita kasih jarak 2 lagi, 3 tambah 2 5, 7, kemudian 9. Nah, lalu 10 ini maksudnya apa? 10 ini adalah maksudnya batas akhir. Batas akhir yang kita inginkan. Kenapa tidak muncul? Karena kita menggunakan 2 sebagai jaraknya. Jadi harusnya kan 9, ketika jaraknya 2 itu ada hasilnya 11 kan? 11, tapi kita batasi 10. Maka dari itu hasilnya yang muncul adalah 9. Karena 9 merupakan ke jaraknya 2 dari 7, kemudian juga masih di bawah, tidak melebihi angka 10. Begitupun ini nih, 1 4 10. Angka yang kita munculkan adalah atau batas awalnya 1, kemudian jaraknya 4, 1 tambah 4 5, 5 tambah 4 9. Batas akhirnya 10. Nah, kenapa 10 tidak muncul? Karena jaraknya itu 4, ketika 4 tambah 9 itu adalah 13, dan itu udah melebihi batas akhir yang kita tentukan yaitu 10, maka hasilnya 159. Oke, kita coba di paint aja agar kita lebih mudah memahaminya ya. Oke, kita coba di sini ya. Misalnya ada deret, dia angkanya itu adalah seperti ini ya. X sama dengan 1, jangan 1 ya, batas awalnya kita rubah dan jadi 4, kemudian jaraknya itu adalah 3, kemudian batas akhirnya adalah 13. Oke, jadi seperti ini ya. Maka ketika kita di enter, maka hasilnya adalah pertama batas awalnya kita tuliskan dulu 4. Nah, kemudian jaraknya itu dari 4 itu kita kasih 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Kemudian 7 ditambah 3 10. 7 tambah 3 13. Nah, kalau ini pas ya. Jadi 4 ke 7 itu jaraknya 3, 7 ke 10 jaraknya 3, 10 ke 3 jaraknya 3, dan batas akhirnya pun 13. Tapi ketika misalnya kita ininya ganti, jangan 13 ya. Kita misalnya ganti jadi
Jangan, biar agak banyak 21 ya. Kita rubah ini jadi 21. Maka hasilnya adalah 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 10, 10 tambah 3 13, 13 tambah 3 16, 16 tambah 9 19. Oke, cukup sampai sini karena 19 tambah 3 itu adalah 22. Sedangkan batas akhirnya yang kita inginkan ada 21. Ya, 21 kan. Nah, sedangkan 21 itu tidak masuk ke jarak 3 ini. Dia 19 ke 21 itu jaraknya 2 kan, makanya dia tidak masuk. Kemudian kenapa 22 tidak masuk? Karena kita batasi akhirnya itu adalah 21. Walaupun jaraknya 3, 19 ke 22 itu 3, tapi tidak masuk karena kita batasi 21. Maka yang akan muncul adalah hanya seperti ini. Oke. Itu adalah fungsi dari tiap-tiap ininya ya, angka atau nilainya. Nah, ini jangan sampai ketukar ya, ini batas awal, ini jarak, kemudian ini batas akhir. Kemudian tadi di MATLAB-nya dia ada kali pi. Nah, maksudnya kali pi itu apa sih? Yang pertama-tama, pi itu apa dulu sih? Pi itu adalah 3,14 atau 22/7. Nah, jadi simbolis ini adalah pi. Nah, kemudian dikali pi artinya apaan? Nah, artinya ketika misalnya kita punya variabel nilai seperti ini, kemudian kita tambahkan misalnya kali 2. Nah, maka semua hasil dari deret angka ini akan dikali 2. Ya, 1 kali 2 2, 2 kali 3 6. Nah, begitupun dengan seterusnya. Oke. Lanjut ya. Kemudian ini ada Eichlein space. Kita coba dulu. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, seperti tadi ini kalau bentuknya sebenarnya agak membingungkan atau menganalisisnya. Kenapa sih bisa seperti ini hasilnya? Kita akan permudah saja angka-angkanya. Misalnya ini 1, ini 10, kemudian ini 5. Hasilnya adalah, nah ini dia hasilnya. Kita bisa seperti ini. Nah, coba kenapa? Coba analisa dulu kenapa bisa seperti ini. Kita kasih satu contoh lagi. Misalnya angkanya 0, 12, ini 6. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, jadi apa maksudnya? Ini apa, kemudian ini apa, ini apa, maka menghasilkan ini. Oke ya. Nah, jadi untuk Eichlein space sendiri itu adalah, untuk yang pertama ini adalah batas awalnya seperti yang tadi kita inginkan 1. Nah, ini bukan 10.000 ya, tapi di MATLAB ini titik itu artinya koma. Jadi ini 1,000 3,25. Nah, jadi karena 0 di belakang koma tidak dibaca, maka tetap dibacanya 1, ini 3,25, ini 5,5. Nah, kemudian ini 10. Maksudnya 10 itu apa? 10 itu adalah batas akhir yang kita ingin munculkan. Nah, ini 10, 12, 12. Nah, itu dia maksudnya. Nah, kemudian 5 ini maksudnya, atau angka yang terakhir ini maksudnya adalah berapa angka atau nilai yang ingin kita munculkan dari jarak 1 sampai 10 ini. Batas awal sampai 10 ini pengen kita munculkan berapa? Misalnya kita ingin munculkan 5 angka, maka muncul 5 angka dengan jarak yang sama. 1 3,25, 5, ini punya jarak yang sama. Nah, sama seperti ini ya. 0 ke 2,4, kemudian 2,4 tambah jadi 2,4, 7,2, 9,6. Nah, ini jaraknya sama semua ya. Ini berapapun angka yang kalian inginkan, silakan aja. Batas awalnya atau batas akhirnya silakan. Kemudian ini ada log space. Nah, ini untuk logaritma, namun untuk pembentukan nilai-nilainya ini sama seperti Eichlein space ya. Ini untuk batas awal, di batas akhir, dan berapa angka yang ingin dimunculkan. Kemudian ini melakukan kombinasi aja, perhitungan kombinasi. Nanti kita coba aja. Nah, ini untuk pembentukan array atau pembuatan deret angka ya. Oke, kita lanjut lagi ke pengalamatan elemen atau array. Nah, pertama kita buat dulu
sebuah variabel x yang isinya adalah ini nih. Kita coba dulu. X sama dengan, nah ini ya, kita enter. Oke, nah di sini ada titik koma. Ini maksudnya apa sih? Kita coba ya ketika kita nggak pakai titik koma. Nah, bisa lihat kan fungsi perbedaannya. Jadi titik koma itu fungsinya agar tidak memunculkan hasil di komando ini. Nah, agar lebih rapi atau lebih bersih seperti itu. Kita coba lagi. Nah, sama dengan, nah kita pakai titik koma aja ya biar agak rapi. Oke. Kita sekarang punya angka 02468 di variabel x. Oke, sekarang ada apa lagi? Sekarang kita buat variabel y-nya yang mempunyai nilai isinya y sama dengan Oke, jadi kita punya x, variabel x yang isinya adalah 02486. Ini angka genap semua ya. Y ini angka kecil semua. Nah, lalu kita coba di sini adalah x7, x4. Nah, kita coba yang satu angka dulu. Oke, kita coba ya yang x dulu. X3 misalnya, dalam kurung 3. Hasilnya 4. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa hasilnya adalah 4? Nah, fokus ke sini ya, kita pakai yang x dulu. Kita coba lagi. X7. Hasilnya 12. Nah, kenapa seperti itu? Oke, jadi artinya x7 itu adalah memunculkan angka ke-7 dari variabel x. Ingat ya, angka ke-7. Angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, angka kelima, angka ke-6, angka ke-7. Nah, angka ke-7-nya itu adalah 12, maka yang munculnya ketika dikasih fungsi x7 sama dengan 12. Begitupun ini x3, angka ketiganya itu adalah 4. Ya, angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Nah, ini 4. Kita coba lagi. Misalnya 9. Kita akan memunculkan angka ke-9 dari variabel x. 16, betul gak tuh? Angka pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9. Nah, begitu. Begitupun dengan misalnya variabel y-nya kita munculkan y, yaitu angka kelima di variabel y 9. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, itu untuk munculkan satu angka. Kemudian di sini ada 3. Nah, kita coba yang 2 angka dulu ya. Ketika misalnya fungsinya seperti ini. Nah, tutup kurung, maka yang muncul adalah harusnya pakai x-nya kecil ya. Nah, karena kita pakai x kecil di atas. Nah, jangan sampai lupa. Nah, yang muncul adalah 2, 4, 6. Kita munculin lagi logo x-nya biar lebih mudah dilihat. Oke, ini variabel x-nya. Kemudian kita memiliki fungsi 2.6. Nah, ini seperti yang di awal tadi di atas ya. Yang pertama itu yang membuat deret. Yang pertama ini adalah batas awal, kemudian ada batas akhirnya. Nah, jadi memunculkan angka kedua di variabel x. Angka keduanya itu adalah pertama, kedua. Nah, jadi kedua. Nah, muncul 2 sampai angka ke-6. Jadi yang muncul adalah 2, 4, 5, 6, 10. Karena 10 adalah angka ke-6 di variabel x. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu. Oke, kita biar lebih enak di sini lagi aja ya. Kita masukkan dulu angka-angka ininya, variabel-variabelnya. Kita coba di x aja. Oke. Misalnya ada lagi untuk mencari fungsi x sama dengan x kurung 4.28.
Oke, maka hasilnya adalah memunculkan angka keempat di variabel X. Angka keempat itu adalah, nah kita hitung, ini angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat. Nah, oke, kita mulai dari 6 berarti hasilnya 6 sampai angka ke-8 di variabel X. 5, 6, 7, 8. Nah, berarti yang masuk adalah hasilnya 6, 8, 10, 12, 14. Coba ya. 48. X 4, tik 2, 8. Oke, 6, 8, 10, 12, 14. 6, 8, 10, 12, 14. Oke, sama ya. Munculkan angka keempat di variabel X itu dari 6 sampai ke angka ke-8, 14. Jadi 6, 8, 10, 12, 14. 6, 8, 10, 12, 14. Oke. Untuk 2 udah mulai paham ya. Kemudian kita coba ketika misalnya 3 angka. Oh ini. Nah, seperti ini kita coba. Oke. Jangan lupa X-nya itu kita pakai X kecil ya. Nah, hasilnya adalah 0, 6, 12, 8. 0, 6, 12, 8. 0 tadi 6, 12, dan 8. Nah, dari variabel X ini ya. Nah, kenapa hasilnya bisa seperti ini? Oh, soalnya tadi berapa ini? Kita pindahkan lagi. Ini adalah soalnya, kemudian hasilnya adalah ini. Nah, ini sama seperti yang tadi di atas. Ada batas awal, jarak, dan batas akhir. Nah, batas awalnya itu adalah angka pertama dari variabel X. Variabel X adalah angka pertama dari variabel X adalah 0. Nah, maka muncul 0, kemudian jaraknya 3. Kita kasih jarak 3, 1, 2, 3. Nah, maka kemudian 6, kemudian kita kasih 3 lagi, 1, 2, 3, muncul 12. Kita kasih 3 lagi, 1, 2, 3. Oke, kita kasih 18. Oh sorry, ini 18 maksudnya. Dan ini batas akhirnya itu adalah angka ke-10. Nah, berarti pas ya. Soalnya ini 18 ini adalah angka ke-10. Oke, kita coba lagi. Misalnya ada soal seperti ini. X 3 2 5 aja. 7. Jangan 9. Nah, oke, misalnya ada soal seperti ini, maka hasilnya berapa? Kita akan coba. Pertama, batas awalnya itu adalah angka ketiga. Angka ketiga itu adalah 4. Nah, oke, sini aja. 4. Kemudian biar enggak kelebihan, kita tandai dulu batas akhirnya itu ada angka ke-9, yaitu adalah 16 ya. Nah, 16. Tandai dulu. Nah, ini jaraknya 5. Kita mulai dari ini ya. Dari angka ketiga ya. Dari angka ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, masukin 14. Nah, kita jarak lagi 5, 1, 2, 3. Oh, ternyata tidak ada ya. Nah, jadi angka yang muncul adalah 4, 14 aja. Dan 16 tidak masuk karena jaraknya itu adalah 5. Nah, seperti itu ya. Nah, pada deret kali ini yang penting jangan tertipu dengan angka-angka ini nih. Angka-angka ini yang kalian lihat itu adalah angka keberapanya. 3 berarti angka ketiga, berarti yang munculnya adalah 4 gitu. Kita coba lagi ya, sekali lagi biar lebih paham. Kita coba ini ya, 128 di variabel Y.
jangan lupa Y kecil. Nah, Y kecil hasilnya adalah 128, hasilnya 1539. Kita memunculkan angka nilai atau angka pertama di Y 1, kemudian jaraknya adalah 2, 1, 2, muncul 5, jarak 2 lagi, 1, 2, 9, kemudian jarak 2 lagi, 1, 2. Oke, 13. Nah, ini adalah batas akhirnya itu adalah angka ke-8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tapi karena 8 itu tidak masuk kelipatan 2 nih, jarak 2, makanya dia hanya masuknya itu adalah 13. Oke. Oke, sip, lanjut ya. Nah, untuk ini ada kesalahannya. Ini nggak bisa, kita lewat aja, skip. Yang penting ini, oh ini satu lagi. Ketika misalnya ada minus, maksudnya apa sih? 10 min 1, 2. 10 min 1, 2. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, maksudnya itu adalah sama seperti tadi, hanya saja maksud minus ini adalah ketika tadi jaraknya itu adalah 2 plus, artinya maju ke kanan, ketika minus artinya dia mundur ke kiri. Nah, tapi batas awalnya pun harus lebih besar ya. 10, batas awalnya itu adalah angka 10, yaitu 19, kemudian turun 1, 17, 15, 13, 10 sampai angka kedua itu 3. Nah, maka yang betul adalah seperti ini gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya adalah membentuk matriks, membuat matriks. Nah, kita ada fungsi seperti ini pakai A besar ya. Maka akan muncul, pakai titik 2 nya kita hapus dulu ya biar kelihatan bentuknya. Nah, ini dia bentuknya. Buat matriks 135, kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi pembuatannya seperti ini. Yang pertama kita membuat dulu baris. Nah, ini jangan sampai ketukar ya. Baris pertama itu adalah 1, 2, 3. Nah, kita ganti deh, misalnya baris pertama kita ingin 2, 4, 6. Oke. Dah, itu kemudian kita ingin membuat baris baru, titik 2, 7, 8, 9. Oke, yang ini ya, 7, 8, 9. Kemudian kita akan membuat baris yang baru atau baris yang baru, 10, 11, 12. Tutup kurung kotak, kemudian enter. Nah, ini hasilnya. Di baris pertama akan muncul di sini, kasih titik koma, yang tengah, kemudian yang terakhir. Nah, ini adalah matriks 3x3, artinya 3 baris dan 3 kolom. Baris itu ke kanan ya, kolom itu ke bawah. Nah, itu jangan sampai ketukar. Nah, misalnya kita ingin membuat matriks 4x3, artinya 4 baris 3 kolom. Nah, 4 baris 3 kolom. A sama dengan 4 baris 3 kolom. Nah, 4 baris, ininya ada 4 berarti ya, kolomnya tetap 3. Nah, kita buat 3, 5, 2, 5. Oke. Ini baru 2 baris. Kenapa ini ada 3 angka di sini? Karena akan kita membuat 3 kolom ya. Kita buat lagi. Oke, tutup kurung. Nah, ini adalah matriks 3x4 atau 3 baris, 1, 2, 3, 4, dan ini adalah 3 kolom. Nah, gitu ya. Jadi kalian membuat berapa banyak pun silahkan aja, yang penting penggunaan titik komanya ini. Misalnya 4x4 ya. Kalian tambahin aja angkanya di sini. Ini 3 angka, jadi tambah lagi di sini. Kasih angka, akan bentuk matriks 4x4 atau 4 baris dan 4 kolom. Oke. Nah, selanjutnya ini ada fungsi A 2,3
kita coba satu-satu ya. Nah, kita pakai yang A besar ya. Nah, seperti ini. A besar di sini kita tadi ada fungsinya adalah 2,3. Copy. Nice. Oke, hasilnya adalah 9. Nah, kenapa bisa 9 munculnya? Nah, baris dan kolom. Nah, ingat ya itu. Nah, jadi 2 ini adalah menunjukkan baris dan ini menunjukkan kolom. Baris kedua, baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, 9. Nah, biar lebih mudah kita akan buat ya, dicoba di sini. Oke, kita ada angka seperti ini ya. Kita tambah lagi deh biar agak banyak. Oke. Nah, misalnya kita punya matriks 4 kali 4 seperti ini. 4 kali 4. Kemudian ada soalnya dia seperti ini. Soalnya 3,5. Sorry, 3,4. Nah, artinya ini jangan sampai ketukar ya. Ini untuk menunjukkan baris. Itu untuk menunjukkan kolom. Nah, baris kolom. Nah, kita lihat baris ketiga. Baris ketiga itu adalah ini baris pertama, baris kedua, nah baris ketiga. Kita panjangkan. Nah, ini baris ketiga ya. Dia secara horizontal. Kemudian kolom keempat. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Nah, maka pertemuan di titik antara baris dan kolom ini adalah hasil adalah yang munculnya. Maka yang munculnya adalah angka 3. Nah, oke. Kemudian misalnya ada lagi 2, 4, 2. Oke. Misalnya ada seperti ini. Oke, yang pertama baris keempat, ya, baris keempat. Ini aja. Baris keempat, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Oke. Kolom pertama, kolom kedua. Nah, ini titik pertemuannya 43. Maka hasil dari A dalam kurung 4,2 itu adalah 43. Oke ya. Yang penting itu adalah jangan sampai ketukar antara baris dan kolomnya ya. Baris itu adalah dia yang horizontal. Kolom itu adalah dia yang vertikal atau ke bawah. Ya, jadi mesti gimana pun matriksnya 10 kali 10 ataupun berapa, kalian akan tahu jawabannya, asalkan jangan sampai ketukar antara baris dan kolomnya. Nah, ini misalnya 3 kali 3 ya, 3,3 sorry, misalnya 12 kan, itu 23, 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk ini dia matematika aral, yaitu pengkalian, pembagian, pengurangan antara matris horizontal dan vertikal. Kalian coba aja. Cuman di sini ada satu fungsi yang penting nih. Ini bukan tipe ataupun kecoret, kutip ya. Kita coba aja langsung. Oke, kita coba dulu jangan pakai kutip. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, tapi ketika kita pakai kutip, maka hasilnya akan, nah, jadi fungsi dari ini adalah merubah dari baris ke kolom. Nah, begitu ya. Nah, sisanya ini adalah untuk perhitungan antara baris dan kolom. Silahkan coba saja ya. Sama seperti tadi pertemuan, sama seperti video di awal, dia menggunakan variabel A dan B. Kemudian ini kita
kita hitung-hitung. Nah, oke, selanjutnya kalau tadi membuat matriks istilahnya secara manual, kita angka-angkanya kita yang inginkan, tapi ada pun cara menggunakan membuat matriks dengan mudah ataupun sederhana, yaitu menggunakan komen seperti di bawah ini ya. Ada I, run, the ones, ada zeros ya. Oke, kita coba aja. Yang pertama 10. Nah, I10 maksudnya adalah ini adalah merupakan matriks identitas. Ya, tuh. 10 artinya kita ingin membuat matriks identitas 10 kali 10. Nah, maka otomatis dibuatkan oleh dia. Kalau misalnya kita ingin 3 kali 3 atau 3 kali 4. Nah, silakan aja tulis 3,4. Nah, I itu artinya membuat matriks identitas. Kemudian ini adalah run. Dan kita akan membuat matriks 5 kali 5 aja ya. Makanya sini 5 aja. Nah, run itu artinya, nah coba tuh. Run itu artinya random. Jadi kita memesan atau ingin membuat metrik secara random, angkanya terserah komputer. Yang penting untuk baris dan kolomnya itu kita yang menyesuaikan. Nah kan, tiap kita klik angkanya akan berubah-berubah. Kemudian ones dan zeros. Nah, dari namanya pasti sudah ketebak ya. Kalau untuk ones itu untuk membuat matriks yang isinya angka 1 semua. Kemudian zeros kita membuat matriks dengan isinya angkanya 0 semuanya. Nah, berapapun silahkan ya, silahkan buat mau secara manual ataupun misalnya otomatis seperti ini. Untuk manual tadi ya sudah ya. Oke, sip. Untuk pertemuan kali ini sampai sini aja. Silahkan pelajari juga, pahami. Bagi ada yang punya aplikasi MATLAB-nya, silahkan dicoba. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.